Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kompetensi di seluruh Indonesia yang saya banggakan, selamat bertemu kembali di channel yang dahsyat ini, channel tempat kita belajar bersama untuk menjadi sukses dan menjadi lebih baik setiap harinya. Kali ini saya ingin mengulik tentang kejadian akhir-akhir ini yang cukup mengagetkan kita semua, di mana beberapa perusahaan startup melakukan PHK, pemutusan hubungan kerja, dalam jumlah yang relatif besar. Kita menjadi kaget karena jenis usaha yang dibangun perusahaan startup ini menjadi harapan baru dalam kancah bentuk persaingan usaha baru yang akan merubah tatanan bisnis dunia dan sering dibicarakan di banyak wacana dan diskusi. Namun tiba-tiba mereka semacam tidak tahan menghadapi tekanan dan struktur pembiayaan mereka hingga mengambil langkah drastis mem-PHK karyawannya. Ibu Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, mengingatkan kepada kita semua bahwa PHK adalah pilihan terakhir apabila beberapa upaya efisiensi perusahaan sudah dilakukan dan sudah mengancam perusahaan menjadi bankrupt. Hal ini tertuang dalam surat edaran Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi nomor 907 tahun 2004 yang diterbitkan oleh Mendiang Bapak Fahmi Idris selaku Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi pada 28 Oktober 2004 yang lalu. Dan surat edaran ini mengatur tentang pencegahan PHK massal yang memberikan saran beberapa upaya yang perlu dilakukan sebelum ditempuh PHK tersebut. 1. Mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur, mengurangi shift, membatasi, menghapuskan kerja lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, meliburkan dan merumahkan pekerja atau buruh secara bergilir untuk sementara waktu, tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya, memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat. Dan itu pun perlu dibahas terlebih dahulu dengan serikat buruh atau dengan wakil pekerja atau wakil buruh dalam hal di perusahaan tersebut tidak ada serikat buruh atau pekerja untuk mendapatkan kesepakatan secara bipartit sehingga dapat dicegah kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja. Sobat kompetensi yang saya banggakan, kembali ke topik perusahaan startup, maka untuk mengenali lebih baik bagaimana perusahaan ini dioperasikan, maka kita perlu memahami seperti apa siklus hidup atau model bisnisnya. Perintisan perusahaan startup dan pengembangannya hingga menghasilkan keuntungan dapat digambarkan dengan tahapan mulai dari ideating, concepting, committing, validating, scaling, dan establishing seperti yang saya kutip dari startupcommon.org. Dilihat dari siklus hidup perusahaan startup ini, maka terlihat jelas bahwa untuk mengembangkan bisnis startup ini dibutuhkan kreativitas yang tinggi sejak awal hingga mampu menyuguhkan inovasi solusi kepada para penggunanya. Dibutuhkan suatu kemampuan concepting yang mendukung ideation yang dimunculkan, dan tahapan ini sangat menentukan apakah peluang bisnis yang akan dimasuk tersebut benar-benar tepat, ya. Di dalam bisnis yang konvensional atau yang sudah established, pengembangan usaha atau perluasan bisnis yang akan dilakukan biasanya akan ditentukan dengan mengkaji peluang bisnis, situasi kompetisi di pasar, hingga berapa persen profit marginnya. Dulu di perusahaan saya pernah bekerja di consumer good, di mana bila ada manajer atau GM yang mengusulkan ke BOD akan project bisnis barunya, maka mereka harus siap-siap dengan data berapa profit margin yang akan dihasilkan. Bila berada di bawah rata-rata bisnis yang existing, maka kemungkinan besar akan ditolak kecuali bisa menjelaskan ya prospek profit keuntungan ke depannya yang pastinya harus lebih tinggi
dari yang dimiliki perusahaan karena akan berpengaruh besar pada portofolio bisnis perusahaan secara total. Pada perusahaan startup, bedanya kita dituntut untuk masuk ke bisnis yang sangat baru, didukung dengan teknologi terkini, dan ditantang untuk bisa menawarkan solusi baru yang hampir sebagian besar memanfaatkan teknologi informasi dan digital yang semakin cepat berkembang dan semakin canggih. Tidak sedikit perusahaan rintisan atau startup ini yang sudah layu sebelum berkembang ya, karena melakukan beberapa kesalahan dalam penskalaan bisnis di tahap awal. Berdasarkan survei yang digagas Startup Genome Report, sekiranya 70% perusahaan rintisan atau startup gagal karena penskalaan bisnis yang kurang tepat. Maka dari itu, sobat kompetensi, perusahaan rintisan perlu atau startup memanfaatkan produknya dengan cara melakukan product development yang baik di awal. Tahap berikutnya adalah committing. Nah, di tahap inilah para penggagas ide benar-benar ditantang daya tahannya baik dari kapabilitas maupun sumber daya lainnya, termasuk finansial yang cukup besar. Di tahap ini biasanya orang menyebutkan sebagai periode bakar uang ya, namun lebih berasal dari para pendiri founder awal ya. Apabila berhasil melampaui tahapan validating, di mana operasionalisasi perusahaan startup terbukti berhasil, maka akan mulai tergoda untuk melakukan scaling ya, untuk menjangkau pelanggan yang lebih besar, untuk mendukung proses monetizing, dan biasanya sudah mulai di-exercise ya, supaya perusahaan lebih kokoh lagi. Ide-ide perusahaan startup yang bagus ya dan menjanjikan profitabilitas masa depan biasanya akan menjadi ajang bagi para pemodal baik dari private equity, konsorsium maupun modal ventura untuk bisa chip in. Apabila perusahaan startup mampu melalui tahapan-tahapan yang serba rumit tersebut dan model bisnisnya dapat diterima pasar, maka perusahaan akan masuk pada tahap establishing, dan disitulah perusahaan akan mampu menjadi mesin uang yang handal. Masalahnya tidak semua ya perusahaan startup mampu melalui tahapan-tahapan tersebut dan menjadi sukses. Ada yang sudah memiliki perhitungan sehingga lolos, ada yang kurang pas perhitungannya sehingga gagal. Ideation sudah berhasil ya, namun saat masuk ke tahapan committing terjadi perseteruan antar pendiri atau co-founder sehingga berhenti di tengah jalan, atau saat mencari investor yang lain itu tidak mudah juga ya. Dan masih banyak lagi dinamika tantangan berbisnis di startup ini, dan memang tidak seindah seperti yang dilukiskan ya dalam diskusi-diskusi atau seminar-seminar atau webinar. Belum lagi antar pebisnis startup juga saling berkompetisi untuk menjadi yang lebih dulu masuk ke layanan yang sedang disasar, dan juga berbeda-beda mereka saling dulu-duluan untuk berinovasi untuk menciptakan layanan yang terbaik. Sobat kompetensi yang saya banggakan, berapa sih jumlah perusahaan startup di Indonesia? Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah startup Indonesia saat ini sebanyak lebih dari 2.300-an hingga akhir tahun 2021. Dari jumlah tersebut terdapat 8 perusahaan unicorn dan 1 decacorn. Dengan demikian, potensi transaksi digital di tanah air sangat luar biasa, yakni diperkirakan sebesar 124 miliar US dollars pada tahun 2025 atau sekitar 1.860 triliun rupiah. Hampir ya dekat dengan APBN kita. Seperti yang ditulis oleh Desi Setiawati dalam katadata.co.id, Indonesia berada di urutan kelima dari sisi jumlah startup terbanyak di dunia, yakni 2.305 berdasarkan startup ranking. Unicorn di tanah air juga semakin banyak, menjadi 8, bisa dilihat di layar. Berdasarkan data startup ranking, negara dengan startup paling banyak di dunia adalah Amerika Serikat, disusul oleh India, Inggris, dan Kanada. Di tengah kondisi pasar yang tidak menguntungkan, beberapa perusahaan startup di Indonesia terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya.
Saya kutip dari tribunnews.com dan Detik Finance. Ini adalah beberapa startup di Indonesia yang melakukan PHK sepanjang tahun 2022. Yang pertama adalah Tani Hub, yang kedua Link Aja, yang ketiga Zenius, kemudian disusul oleh Fabelio, kemudian GD.id, Shopee Indonesia, Toko Kripto, yang kedelapan adalah Mamikos, ke-9 Mobile Premier League, kemudian yang ke-10 adalah Lumo, yang ke-11 adalah Faham Fi, yang ke-12 adalah Si Cepat. Badai PHK juga melanda beberapa startup besar di Indonesia. Sebut kata misalnya GoTo juga memphk 1.300 karyawannya menyusul Shopee dan juga Ruang Guru. Itulah beberapa startup yang melakukan PHK sepanjang tahun 2022. Kenapa perusahaan-perusahaan startup itu terpaksa melakukan PHK karyawannya? Ada beberapa kemungkinan, teman-teman, sobat kompetensi. Penyebabnya antara lain bisa kita sebut yang pertama, produk yang mereka usung itu kalah bersaing, ya, sehingga kehilangan market share secara signifikan. Yang kedua, masa bakar duit dari investor sudah berakhir karena investor sudah mulai menuntut sales dan real revenue, juga profit margin. Yang ketiga, beban biaya terbesar startup adalah gaji pegawai, sehingga jika ini dipotong, dampak ke cash flow-nya lebih terlihat signifikan. Yang keempat adalah kondisi makroekonomi secara global penuh ketidakpastian, sehingga investor menghindari pembelian saham startup yang persepsi resikonya tinggi, terlebih ada kenaikan inflasi dan suku bunga di berbagai negaranya. Nomor 5 adalah kompetisi antar startup sejenis semakin ketat karena sektor jasa sangat premature dan tidak didukung oleh industri manufaktur yang kuat. Dan yang keenam, saat ini pasar mulai jenuh, ya, dengan hyper sensitif terhadap beberapa promo dan diskon, ya. Jika tidak menarik, maka sedikit sekali mendapatkan pelanggan. Yang ketujuh adalah online shopping tidak sesemarak saat pandemi, ya. Ketika sudah tiba offline, maka banyak pelanggan yang kembali ke offline. 8. Jalur karir di organisasi startup belum settle dan belum jelas, sehingga ini juga sangat dinamis dalam hal talent retention. Yang ke-9, karakter pekerja kaum muda yang tidak betah lama bekerja sehingga cepat bosan, sehingga produktivitasnya tidak optimal. Industri startup harus melakukan berbagai perombakan strategi jika ingin survive atau bertahan dengan evaluasi target pasar, ubah bisnis model, dan menyesuaikan dengan competition. Sobat kompetensi yang dahsyat, apakah PHK karyawan perusahaan startup ini juga dialami negara-negara lain? Nah, itulah pertanyaan yang menarik, ya. CNBC Indonesia menyitir bahwa PHK karyawan juga terjadi di beberapa perusahaan raksasa teknologi dan startup di dunia. Siapa saja mereka? Mari kita lihat. Baidu. Ini adalah suatu startup edutech India dengan valuasi sebesar 22 miliar US dollar atau sekitar 337,6 triliun rupiah. Pada Oktober tahun ini melakukan PHK sebanyak 5% dari karyawan yang ada atau sekitar 2.500 orang di berbagai departemen di PHK. Ini menjadi PHK massal kedua yang dilakukan oleh Baidu dalam beberapa bulan terakhir, ya. Pada bulan Juni mereka juga melakukan pemangkasan ratusan karyawan. Jika diakumulasikan dengan PHK di anak usahanya, saat ini Baidu merumahkan sekitar 2.500 orang sehingga total mencapai 5.000 orang. Yang kedua adalah Better.com, perusahaan real estate online asal Amerika Serikat. Better.com telah melakukan perampingan terhadap sepertiga dari tenaga kerjanya pada bulan Maret. Bahwa PHK massal ini bukanlah yang pertama kali dilakukan oleh Better.com. Sebelumnya pada tahun 2020 lalu, CEO dari perusahaan ini pernah memecat 900 karyawannya hanya lewat Zoom, tepat sebelum perayaan Natal tahun lalu saat perusahaan berkembang pesat karena suku bunganya sangat rendah.
Dan melansir dari CNN, untuk kesekian kali Better.com kembali melakukan perampingan terhadap sepertiga dari tenaga kerjanya yang berjumlah sekitar 3.000 pekerja. Adapun keputusan PHK massal kali ini diambil oleh perusahaan setelah mengalami penurunan dramatis dalam kinerja perusahaan serta adanya kenaikan suku bunga. Yang ketiga adalah Tesla. Tesla mengumumkan telah melakukan PHK pada 229 karyawan di kantor San Mateo, California, Amerika Serikat. Produsen mobil listrik milik Elon Musk ini juga memutuskan untuk menutup secara permanen kantor Tesla San Mateo, di mana sebelumnya dilaporkan menggarap sistem autopilot driver assistant untuk mobil listriknya. PHK ini pun merupakan pemangkasan karyawan terbesar Tesla dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya CNBC International melaporkan Tesla pernah melakukan PHK pada tahun 2017. Secara total, Elon Musk mengatakan 3,5% karyawan Tesla terdampak oleh kebijakan PHK massal dari total 100.000 karyawannya. Yang keempat adalah di Twitter. Twitter mulai melakukan PHK massal setelah diakuisisi oleh Elon Musk. Pemotongan jumlah karyawan yang totalnya 983 karyawan di California dan negara-negara lainnya. Menurut Elon Musk, tidak ada pilihan kecuali PHK ketika perusahaan merugi lebih dari 3 juta US dollars per hari. Kabar yang beredar, Elon Musk berencana akan mem-PHK setengah dari total pegawai Twitter yang dilaporkan mencapai 7.500 orang pada 2021 yang lalu. Yang kelima adalah Getir. Startup quick commerce ini memangkas 14% karyawannya secara global. Getir memiliki 32.000 karyawan pada 9 pasar, jadi diperkirakan PHK berdampak pada 4.480 orang. Selain PHK, perusahaan asal Turki ini juga memutuskan memperlambat proses perekrutan, investasi pemasaran, dan promosi pada layanannya. Yang keenam adalah Seagate. Pada akhir Oktober, pembuat harddisk ternama Seagate memangkas 8% dari tenaga kerja globalnya, yaitu sekitar 3.000 karyawan, dengan alasan ketidakpastian ekonomi dan penurunan permintaan untuk suku cadangnya. Rencana restrukturisasi diumumkan setelah Seagate melaporkan laba fiskal kuartal pertama yang meleset dari ekspektasi Wall Street untuk pendapatan dan laba tahunannya. Saham perusahaan turun lebih dari 7% dan turun lebih dari 55% sepanjang tahun 2022. Yang ketujuh adalah Peloton, ya. Selama pandemi, sepeda statis buatan Peloton yang terhubung dengan internet laris manis. Namun kini permintaan yang turun drastis memaksa perusahaan teknologi tersebut untuk melakukan PHK besar-besaran. Peloton adalah produsen alat pelatih kebugaran yang dilengkapi dengan teknologi pintar. Produk paling terkenal Peloton adalah sepeda statis yang terhubung dengan internet dan memiliki pelatih virtual. Untuk memangkas biaya perusahaan yang berbasis di New York tersebut akan melakukan PHK di satu pabrik, sekitar 570 orang akan terdampak. Semuanya adalah pegawai di Tonic Fitness Technology, perusahaan yang bermarkas di Taiwan yang diakuisisi Peloton. Sobat kompetensi yang saya banggakan, lalu apa saja yang perlu dilakukan ya oleh para founder startup, para pendiri startup agar terhindar dari kemungkinan mem-PHK karyawannya? Saya ingin memberikan beberapa tips, antara lain pertama adalah startup harus berorientasi pada produk atau layanan yang akan ditawarkan konsumen selain hanya memanfaatkan teknologi yang tersedia saat ini. Founder harus mampu menyediakan produk atau layanan yang benar-benar dibutuhkan atau berpotensi besar akan dibutuhkan oleh masyarakat luas. Yang kedua, pendiri atau founder startup harus mampu melakukan strategi deployment ke semua timnya sehingga mereka memahami betul apa visi dan misi yang dicanangkan. Selarasan visi dan misi sangat penting ya, karena perusahaan startup biasanya pace-nya cepat
cepat sekali ya, dan membutuhkan agility dan adaptability yang kuat menghadapi setiap perubahan yang terjadi di market, sehingga soliditas untuk pemahaman visi dan misi semua teammate dalam perusahaan startup sudah menjadi keharusan. Yang ketiga adalah pengukuran produk market fit yang tepat. Pengusaha startup perlu melakukan pengukuran yang akurat. Apakah produk atau layanan yang ditawarkan ke market sudah sesuai dengan ekspektasi penggunanya? Dalam hal ini perlu di set up KPI yang dimonitor sejak produk di launching ya, dengan monitoring yang ketat ya, sehingga perusahaan startup dapat melakukan adjustment secara cepat guna meningkatkan tingkat penerimaan produk atau layanan yang ditawarkan ke masyarakat penggunanya. Yang keempat, dapatkan mentor yang tepat ya. Terutama untuk startup yang baru, akan sangat penting untuk mendapatkan mentor dari para pelaku startup yang sudah sukses dan berhasil, sehingga bisa memperpendek learning curve dan bisa menghindarkan startup yang baru dari resiko-resiko yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Yang kelima, rekrut manager human capital yang profilnya sesuai dengan karakteristik bisnis startup, di mana dituntut yang agile, memiliki bisnis acumen yang tinggi, faham terhadap bisnis proses, dan juga faham tentang lean management, sehingga dia bisa berinteraksi, bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk perusahaan startup. Manajer human capital ini juga harus memiliki kompetensi manpower planning yang dinamis dan mampu melakukan adjustment yang cepat, di samping mampu mengakselerasikan program talent management dan organization development seirama dengan ritme daripada perusahaan startup. Sobat kompetensi, demikianlah sesi saya kali ini tentang fenomena startup yang akhir-akhir ini mem-PHK banyak karyawannya ya. Sebagai perusahaan startup atau pihak-pihak yang akan memulai perusahaan startup harus jeli melihat fenomena ini dan mempelajari apa saja penyebabnya, sehingga bisa terhindar dari risiko bisnis yang harus mem-PHK karyawannya. Harus tetap agile, adaptif, serta menerapkan strategi yang tepat untuk bisa tetap eksis dan memenangkan persaingan bisnis di tengah-tengah lingkungan yang serba cepat berubah dan penuh dengan ketidakpastian saat ini dan di masa mendatang. Sobat kompetensi, dukung channel ini dengan subscribe, like, comment, and share. Bila sobat kompetensi sudah memilih profesi, pastikan Anda kompeten di profesi yang Anda pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Guys, bila konten ini kamu rasa bermanfaat, dukung channel ini dengan subscribe, like, share, and comment ya.